Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakpar Sodik dengan NPM 247833022 dari kelas TRPL 4A. Pada pertemuan 6 kali ini, saya akan melakukan membuat simulasi simulasi optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi menggunakan Walkwi dan tersambung ke Blink Console. Di sini ada instruksi tugasnya, yaitu menggunakan proyek IoT dari pertemuan 6, namun tambahkan komponen Virtual Logic Analyzer pada jalur komunikasi sensor LCD. Kemudian pemrogramannya yaitu adalah menerapkan fitur Blink Notification yang aktif jika nilai sensor melewati ambang batas tertentu. Gunakan blink timer untuk mengirim data setiap 5 detik guna menjaga stabilitas server. Kemudian kita langsung masuk saja ke praktikum 7. Jadi di sini kemarin itu hanya ada DHT22 dan pin, dan ditambahkan LCD dan logic analyzer. Kemudian di sini kita langsung saja membahas code-nya, yaitu di sini ada define blink print serial. Ini untuk mendefinisikan blink print pada serial. Kemudian define blink template ID, blink template name, blink out token. Ini berasal dari alamat yang kita copy dari blink. Kemudian di sini ada include wifi, include blink simple ESP32, include DHTH, wire.h, include liquid crystal 12c.h. Ini adalah include library untuk wifi yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada blink simple ESP32. Ini juga sebagai library dari blink untuk ESP32. Kemudian di sini ada library DHT, kemudian ada library wire, kemudian ada library liquid crystal 12c. Ini adalah library untuk LCD-nya. Kemudian char SSD sama dengan walk request, char pass sama dengan kosong. Ini untuk nama dari wifi yang akan terkonek, yaitu namanya, nanti di sini keluar namanya, yaitu adalah Walkwi Guest saat kita jalankan. Kemudian kita akan masuk ke pin. Di sini kita akan melihat define DHT pin 15, DHT type 22, kemudian LED pin sama dengan pada pin 2. Kita lihat di sini DHT pin yaitu masuk ke pin 15. Kemudian LED pin yaitu LED pin akan masuk ke pin 2. Dan kita akan membahas ini dulu. Di sini ada Walkwi Logic, yaitu pada logic 1 atau D0 itu akan kita masukkan ke pin 15, nyamakan dengan pin dari DHT. Kemudian pin D1 yaitu kita akan masukkan ke pin ESP21. Kemudian pin D2 kita akan masukkan ke pin ESP32. Kemudian groundnya tentu saja akan kita masukkan ke ground.
Selanjutnya pada LCD ini ground akan kita sambungkan ke port ground, kemudian VCC akan kita sambungkan ke 5 volt, kemudian SDA kita akan sambungkan ke SDA. Kita akan sambungkan ke ESP21 menyamakan sebenarnya logik yang menyamakan pin dari LED LCD-nya. Kemudian SCL itu akan kita masukkan ESP22 ke pin ESP22. Selanjutnya tadi kita sudah sampai di DHT type blink timer. Ini untuk menginisiasi DHT-nya. Kemudian LCD liquid crystal 12C. Ini ukurannya liquid crystal 12C itu adalah LCD ini. Kemudian boolean notif send sama dengan false. Ini untuk inisiasi pertama yaitu uh, notif yang akan muncul itu bernama apa ber ini tipe datanya boolean. Ini di data dari notif itu akan disimpan di notif send. Pada inisiasi pertama notif send itu akan false, yang berarti notif send itu masih belum keluar. Kemudian masuk ke mengirim data sensor. Kemudian dengan void send sensor float H sama dengan read commodity, float T sama dengan DHT read temperatur, yang dimana di sini eh, tipe dat bukan tipe data, apa sih namanya, eh pokoknya suhu ini disimpan eh, di dalam H, saya lupa namanya, yang berjenis tipe data float, dan T ini akan menyimpan dari read temperatur ini, read temperatur atau dari sini variabel. Jadi float H sama dengan DHT rate humidity. Jadi H ini adalah variabel yang menyimpan pembacaan dari suhu rate humidity dan disimpan di dalam variabel H. Sama saja yang di bawahnya, yaitu adalah rate temperatur, itu akan mengirim eh, akan menyimpan datanya di dalam tipe apa di dalam variabel T. Kemudian di sini ada if isnan H, yaitu adalah humidity, kemudian isnan T, yaitu adalah temperatur. Kemudian di sini serial print sensor error return ini akan muncul ketika sensor DHT22 itu error. Kemudian di sini ada kirim ke blink virtual write V0 sama dengan T, yaitu virtual di blinknya itu virtual write V0 itu adalah T, yang berarti temperatur suhu itu adalah V0. Ini adalah V0 pas kita settingnya. Kemudian blink virtual write V1 itu adalah H atau humidity, yang berarti kelembapan ini adalah V1. Kemudian kita masuk ke serial monitor. Ini untuk serial print suhu. Kemudian serial print kita panggil eh, ininya apa? Temperaturnya yang telah dibaca dari sensor DHT22. Kemudian serial print C kelembapan, serial kelembapan, dan serial print H untuk memanggil dari humidity-nya. Kemudian kita masuk ke LCD-nya, yaitu yang pertama LCD clear, LCD set kursor 0,0, LCD dot print suhu, LCD dot print T.
Yang dimana di sini LCD clear ini yang berarti pada awal itu LCD akan kosong, sudah hidup tapi LCD-nya masih kosong. Kemudian LCD set kursor 0,0, kemudian baru muncul LCD.print suhu dan akan memanggil LCD.print T dari temperatur. Kemudian sama saja seperti tadi. Kemudian LCD set kursor 0,1 yang berarti dia berada letak di bawahnya. Kemudian LCD print humidity, LCD print memanggil H atau memanggil data dari H yang telah direkam oleh DHT22. Kemudian kita akan masuk ke notifikasinya, yaitu jika T lebih dari 30, maka notif akan dikirim atau notif send. Nah, di sini blink log eventnya yaitu adalah suhu tinggi, melebihi 30 derajat Celcius. Ini adalah pesan yang akan dikirim ke blinknya. Iya, dari blink akan mengirimkan notifikasi ke HP. Kemudian di sini ada notif send sama dengan true. Nah, jika T atau suhu di bawah 30, maka notif send itu tidak akan terkirim atau false. Kemudian kita masuk ke control LED. Di sini blink right sama dengan V2. Nah, kenapa V2? Yaitu karena switch ini adalah dia settingannya adalah V2. Kemudian di sini ada integer let state parameter dot as integer. Kemudian digital write let pin let state. Kemudian kita masuk ke setup. Di sini void setup serial begin ini untuk memulainya, untuk mengawali debugging. Kemudian pin mode let pin output, yang berarti di sini pin mode atau pin ini itu adalah sebagai output. Kemudian DHT begin ini akan menghubungkan dengan sensor DHT22. Kemudian kita akan masuk ke LCD, yaitu di sini ada LCD init LCD dot backlight, yang berarti di sini LCD-nya itu akan ada backlightnya. Kemudian blink.begin, blink out token SSID pass, yang berarti di sini untuk menghubungkan blink dengan uh, blink dengan ininya apa? Karena kan ini kita bisa menghidupkan atau mematikan dari blink, menghidupkan LED-nya. Kemudian timer set interval 5000 10 sensor. Ini yang berarti timernya itu adalah 5 detik. Kemudian loop, void loop, blink run, timer run. Yang berarti di sini akan mengulang-ulang blink run dan timer runnya. Kemudian kita akan masuk menjalankan walkthrough-nya. Dan di sini masih connecting. Dan di sini suhunya sudah masuk ya, yaitu adalah suhu pertama yaitu adalah 12 derajat dan humidity pertama yaitu adalah 24. Kemudian kita masuk ke ini sudah online, dan ini juga harus membuka di handphone ya. Dan di sini juga sudah online. Coba kita ubah temperaturnya, apakah akan muncul notifikasi dari handphone. Misal ininya 38. Kemudian dari handphone akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita turunkan lagi dan kita tes untuk menghidup dan mematikan LED
LED dari blinknya. Kita akan hidupkan dan akan hidup secara real time. Kemudian akan kita matikan. Akan mati secara real time. Nah, di sini dia akan terdownload secara otomatis file walkway logicnya yang uh, sebenarnya saya sudah mencoba-coba, tapi dikarenakan dia itu ketika kita masukkan file, kemudian dia akan membaca, dia itu saya nggak tahu kenapa saya udah nyoba-coba, eh, dia langsung ke close. Maka kita coba saja. Datanya sebenarnya ada. Coba kita buka di Notepad. Datanya ada, tidak kosong. Dengan menggunakan aplikasi Pulse View. Nah, kita akan masukkan filenya, yaitu import value change DAM data. Dan kita masukkan. Nah, dia akan muncul seperti ini saja. Dan akan nge-close sendiri. Saya pun tidak tahu. Saya udah coba-coba. Nah, ini akan nge-close sendiri dia. Nah, mungkin segitu saja eh, vlog untuk pertemuan ke-6 ke-7 kali ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.